kasus pabrik ekstasi digelar Barreskrim Mabes Polri di Kabupaten Tangerang, Banten. "20 tahun menabung, seorang penjual nasi goreng berangkat haji bersama istrinya." Selamat malam, apa kabar pemirsa? Bersama saya Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Muter balik. Gangster remaja ini konvoi dengan sepeda motor di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Masing-masing remaja ini dilengkapi dengan senjata tajam berukuran besar. Diduga kelompok ini berasal dari kawasan Bekasi. Remaja berjumlah cukup banyak ini sengaja berkeliling sambil berteriak untuk mencari musuh tawuran dengan kelompok remaja lainnya. Akibatnya warga resah dan khawatir menjadi korban salah sasaran. Sekitar jam 3, Mas. Dia tawuran gitu ya. Suami keluar, dilihat kepada lari-larian semua. Itu konvoi pada bawa-bawa senjata tajam. Jumlahnya berapa kira-kira? Yang suami keluar sekitar jam 3. Apa? Jam 3. Enggak, jumlahnya sekitar berapa orang? Oh, banyak. Banyak. Anak-anak remaja, Bu. Ya. Warga berharap agar kepolisian melakukan penjagaan lantaran aksi tawuran antar kelompok remaja di kawasan tersebut sudah kerap terjadi. Mobil angkutan yang membawa barang dari 80 toko ludes terbakar. Api dipadamkan setelah petugas mengerahkan 4 mobil damkar. Jaya 65 di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gampung Pandiri. Jalan Tengku Imam Lumbata, Gampung Pandiri, Kecamatan Lumbata, Kota Banda Aceh. 2 unit truk pengangkut barang ludes terbakar pada Senin dini hari di kawasan Desa Blangcut, Kota Banda Aceh, Aceh. Diketahui asap pertama kali muncul dari bagian belakang mobil hingga akhirnya membesar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga karena cuaca panas yang menimbulkan percikan api. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan butuh waktu sekitar 3 jam untuk memadamkan api. Ini belum kita hitungkan karena ini kan milik orang. Kita cuma bawa pulang sekitar ada 80 toko nih yang kirim barang di mobil yang kebakaran ini. Diperkirakan kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Atas peristiwa ini, pemilik usaha angkutan barang meminta para pemilik barang atau pelanggannya mengerti dan berharap bisa menyelesaikan masalah kerugian secara bersama-sama. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana 1 orang ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus balita di Samarinda, Kalimantan Timur yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Polisi masih mendalami perkara ini untuk mencari kemungkinan tersangka lain yang ikut terlibat. Polresta Samarinda memastikan bahwa 1 pelaku yang memberi minuman dan diduga bekas digunakan untuk menghisap sabu-sabu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku telah diamankan usai menyerahkan diri dan mengakui bahwa botol minum yang diberikan kepada korban bekas memakai sabu-sabu. Kejadian itu berawal saat ibu korban bersama korban bermain ke rumah temannya di Jalan Merapi, Tanah Merah, Samarinda Utara. Saat itu anak korban meminta minum dan diberi minuman dari botol yang digunakan untuk alat isap sabu-sabu. Yang menyerahkan sendiri pelaku sendiri ke ibu korban. Terus untuk statusnya sekarang apa? Statusnya kita tersangka 1 orang tersangka dan masih kita kembangkan lagi untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Sebelumnya seorang balita berinisial N positif narkoba setelah meminum air dalam kemasan yang diberi tetangganya. Orang tua balita tersebut curiga karena korban tak bisa tidur 2 hari 2 malam usai berkunjung ke rumah tetangga. Usai menetapkan 1 tersangka, polisi terus mengembangkan kasus ini dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan.
rekonstruksi kasus pabrik ekstasi digelar Bareskrim Mabes Polri di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam rekonstruksi terungkap, para tersangka bisa memproduksi 3.000 butir ekstasi per 30 menit. Bareskrim Polri menggelar 2 rekonstruksi kasus pabrik ekstasi di Tangerang dan Semarang. 2 rekonstruksi tersebut dilakukan di kawasan elit perumahan Lavon Swan City Cluster Eskanta, Kabupaten Tangerang. Ada 68 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi itu, sementara di Semarang ada 36 adegan. Para tersangka secara langsung memperagakan aktivitas dalam memproduksi ribuan ekstasi yang ada di Tangerang. Polisi juga menguak 6 fakta baru dalam penggerebekan rumah ekstasi di Tangerang dan 4 fakta baru di Semarang. Semua untuk melengkapi penyidikan, melengkapi berkas penyidikan agar dapat digunakan lebih lanjut ya, baik penyidikan juga mempermudah dalam proses sistem peradilan berikutnya, apakah di penuntutan sampai pada akhirnya nanti menjadi putusan di pengadilan. Sebelumnya, Bareskrim Polri berhasil mengendus kasus pabrik ekstasi dari masuknya mesin pencetak ekstasi dari jaringan internasional. Dari hasil kerjasama, ditetapkan 5 tersangka, 3 diantaranya merupakan residivis kasus narkotika. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Jemaah calon haji dari embarkasi JKS 05 Bekasi meninggal dunia. Informasi selengkapnya usai jeda.